awalnya kan saya Mm-mm. kerja sendiri lah. Jadi ngadminin, waktu itu ada orderan masuk, saya berangkat. Emang Mas Jaka pernah nggak sempat kepikiran untuk bikin aplikasi gitu? WA, kontak WA itu ada sekitar 26 ribuan kontak kalau nggak salah. 26 ribuan kontrak. Mas Jaka ini luar biasa sekali tadi ceritanya, sudah bisa membantu UMKM padahal merintis dari nol. Iya. Sekarang total timnya berapa Mas Jaka? Tetap budayakan mager, biar jasku yang antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Klik Madura. Setelah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto menitik beratkan pertumbuhan ekonomi kita melalui sektor UMKM dari 4% menuju 8%, dan diketahui 96% disumbang oleh UMKM adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Untuk itu perlu adanya dukungan secara nyata untuk sektor UMKM sendiri, bagaimana sektor ini akan tumbuh dan memutar roda perekonomian Indonesia, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan owner atau founder dari Jasa Kurir lokal Kabupaten Pamekasan yang turut andil berperan untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya di bidang UMKM di Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya, meskipun di luar panas, ya, masuk betul. studio kami jadi dingin Jadi gitu ya. Sejuk-sejuk. Oke, alhamdulillah. Mas Jaka, ini banyak sih yang nanya, ini Jasa Kurir ini kan cukup memudahkan banyak khalayak ya, mulai dari mahasiswa yang nggak punya motor ya, sampai juga dengan ibu-ibu yang mau belanja, karena menyediakan berbagai fitur. Menariknya nih, kira-kira dari kapan sih terinspirasi dari apa juga Jasa Kurir ini, Mas Jaka? Kalau dari awal Jasku sebenarnya sih bukan terinspirasi ya, karena kebetulan kita juga kejipratan rezeki ya, rezekinya COVID waktu itu. Karena pada saat itu juga kita tumbuh atau berkembang awal mulanya itu dari COVID. Seperti itu. Jadi dulu saya juga masih bekerja di salah satu perusahaan swasta waktu itu. Terus COVID juga, terus moro-moro ada beberapa teman saya nge-calling saya lah istilahnya, tanya masalah pekerjaan. Kok tanya ke saya seperti itu. Terus saya mikir di apa ya, Candreng Mature itu EKT gitu. Kok teman-teman tiba-tiba moro-moro nanya ke saya, terus kenapa gak saya tampung? Tapi apa yang harus saya tampung seperti itu? Pekerjaan apa yang pas gitu? Saya tanya-tanya. Kepikiran ide bisnis ini ya? Kayak gitu. Terus ya bermula dari itu sih sebenarnya. Istri saya kan juga orang Sampang kebetulan. Di Sampang sebenarnya seperti ini banyak kayak gini. Jasa Kurir ini banyak kayak gitu. Saya pernah nyoba juga dulu waktu awal-awal itu, yang pas di Sampang kok enggak saya terapkan di sini, kok kayaknya unik gitu. Tapi kok apa di Pamekasan ini sudah ada atau belum? Saya searching waktu itu. Oh ternyata ada. Waktu itu ada. Cuma saya coba searching, saya minta nomor WA adminnya, saya nyoba ngorder, itu diproses, cuma lama. Dalam artian lama antara ada dan konfirmasi, tiada. Konfirmasi antara pengerjaannya itu lama. Setelah 1 jam itu baru dikonfirmasi kalau tidak ada kurir katanya. Terus saya berpikir, oh ternyata di Pamekasan ada Jasa Kurir tapi tidak diolah secara profesional. Betul. Kayak gitu. Kenapa agak saya coba gitu. Akhirnya saya coba pelajari sistem-sistemnya Gojek, sistem-sistemnya Grab, seperti gimana. Ya kita pelajari, kita modifikasi yang sekiranya cocok dengan standar harga nasional. Kan di seperti ini nih, di jasa-jasa seperti ini, itu bahkan ada standar nasionalnya untuk ongkirnya. Untuk harga ya? Untuk ring harganya. Per kilometernya. Seperti itu. Jadi saya ngikutin itu patokannya di Jawa Timur, patokannya itu gak jauh beda dari itu, dan juga saya modifikasi yang segimana di Pamekasan itu masuk, khususnya terjangkau gitu ya harganya ya Mas, karena kan kita tuh masih suka yang murah gitu ya. Karena di Madura kan khususnya kalau makanan pengen yang banyak tapi yang murah gitu ya. Kalau di seperti kita pengen yang cepet tapi murah. Itu kita poles, kita modifikasi, akhirnya terbentuklah Jasa Kurir. Siapa sih yang mendorong Mas Jaka ini untuk ayo dong kita ini bikin apa, berangkat dari keresahan pribadi? Kalau tadi kan di Sampang kita belum melihat berjalan secara lancar dan profesional gitu. Ya kalau yang terdorong sih sebenarnya dari teman-teman yang nanya itu waktu itu.
can tadi itu EKAT, Iya. ekertek gitu. Kira-kira Akhirnya buat apa terus gitu ya? karena mungkin kan dampak dari COVID waktu itu kan mereka di PHK mungkin Tuh, ya. banyak Seperti sekali itu. yang nganggur gitu ya Iya, Mas Jaga ya. gitu. Oke, tantangan awal untuk mulai bisnis jasa kurir ini kan bukan kayak bisnis makanan gitu ya, yang kita mungkin mudah basi dan lain Ya. sebagainya. Ini memang kita merekrut banyak orang gitu. Dan siapapun yang melamar bisa daftar gitu. Ya. Yang penting punya motor sama SIM. Bukan Kira-kira ya motor SIM juga SIM. itu pendukungnya. Cuma Pendukungnya. untuk awalnya itu niat kerjanya. Oh, seperti niat itu. kerjanya ya. Yang sering kelupaan Benar. ini. Benar. Iya, tantangannya apa nih Mas Jaka? Kalau tantangan sih sebenarnya dari orang dalam sendiri ya, keluarga. keluarga. Seperti itu. Karena kan pada saat itu saya kerja di salah satu perusahaan swasta yang notabene ada yang dalam tanda kutip ada gaji pokok. Sedangkan saya ngerintis Jasku ini kan masih abu-abu gitu. Iya. Nanti penghasilannya seperti gimana, jalan apa ndaknya seperti gimana. Jadi akhirnya saya ngelepas berhenti resign waktu itu. Yang ngomel lah keluarga waktu itu. Karena kan saya waktu itu ada anak masih kecil, masih bayi, umur 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Yang ngomel-ngomel lah waktu itu keluarga. Tapi saya tetap yakinkan akhirnya sampai sekarang sudah bisa menerima. Sudah bisa menerima. Ya. Berarti tantangan dari keluarga sendiri. Dari keluarga Kalau dari tim sendiri pas awal-awal merancang itu sistemnya gimana Mas Jaka? Ya. Apa tiap orang masuk manajemen dan dipotong beberapa persen dari penghasilan mereka? Kalau tantangan awalnya juga itu pas waktu kita kesulitan, awalnya kan saya kerja sendiri lah. Jadi ngadminin waktu itu ada orderan masuk, saya berangkat. Saya mengesampingkan pekerjaan, waktu itu belum desain. Mengesampingkan pekerjaan saya yang di perusahaan swasta itu, jadi saya berangkatnya agak sedikit siang waktu itu. Jadi pagi saya nyoba nganu Jasku ini ada orderan masuk. Ya itu tantangannya itu masih ada orderan tapi saya kendala masih ada pekerjaan ini. Ada pekerjaan lain. Akhirnya waktu itu kita coba rekrut orang di Facebook, waktu itu masih zaman Facebook ya. Di Facebook ada yang nyantol. Cuma nyantolnya itu beberapa itu banyak yang mengira kita itu pengiriman kayak JNT JNE. Oke, Kayak iya gitu. iya. Nah, terus mereka nanya gajinya berapa. Itu tantangan awalnya. Karena kan kita di sini bukan sistem gaji ya. Betul. Sistem persenan lah istilahnya. Fee, Bagi tiap hasil ada job setiap nih dia, kita kasih fee benar, gitu ya. Kayak gitu. Jadi tantangan awalnya menjelaskan ke mereka dan meyakinkan ke mereka kalau ke depan Jasku itu bisa se-booming Gojek ya, seperti itu. aplikasi hijau gitu ya. Aplikasi hijau. Karena memang tantangannya ya di situ kita kesulitan untuk apa sih Jasku itu juga mengenalkan masih pada baru, orang-orang. itu yang sulit sih. Oke, tapi target pasar awalnya Mas Jaka nih ke siapa sih kalau Jasku terkait fitur-fiturnya juga mungkin bisa dijelaskan. Kalau target awal sih kita karena kita ya berkaca pada aplikasi hijau ya, aplikasi hijau di mana ya memang kita niat untuk membantu orang yang dimana pada saat itu titik fokusnya itu kan orang yang terkena dampak COVID. Jadi ada orang yang di rumah sakit dia pengen belanja, pengen kan kalau di rumah sakit isolasi lah kan waktu itu kan Iya. susah kayak gitu. Dia mau keluar sendiri bertemu susah, dia keluarga. mau bertemu keluarga susah kayak gitu. Apalagi untuk belanja gitu. Nah, jadi kita inisiatif memang pasar target utama kita untuk membantu pasien-pasien COVID pada saat itu. Oke, Kayak berarti berangkat dari niat yang mulia ya. Iya, benar. Luar Jadi biasa. benar-benar niat ngebantu orang Niat lah. ngebantu sebenarnya. orang. Seperti itu. Oke, berarti target utamanya lalu merambah ke Ya. banyak fitur ya. Ya, Ada akhirnya- apa aja nih Mas Jaka? Jasku kan jasa kurir. Ya, Jasku kan singkatan istilahnya, Singkatannya ya, jasa kurir kayak gitu. Kalau untuk layanannya itu kita ada 4 layanan kayak gitu. Just Ride, jasa antar orang, terus Just Send, antar barang, terus Just Food, antar beli makanan sama minuman, terus Just Shop, belanja kebutuhan sehari-hari. Pernah nggak sempat Mas Jaka bikin aplikasi gitu untuk memudahkan? Tapi kan kita tahu kalau kendala anak-anak kalau HP-nya RAM-nya cuma 4 gitu ya. Iya, Kayak benar. sulit banget nih harus pakai aplikasi gitu kan. Emang Mas Jaka pernah nggak sempat kepikiran untuk bikin aplikasi gitu? Dulu pernah, Jasku pernah ada aplikasinya dulu. Karena pada saat itu kita mikirnya kan jangka panjang ya. Karena kita dulu buatnya aplikasi itu mikirnya untuk jangka panjang, siapa tahu nanti kita bisa merembet ke kabupaten lain, khususnya di Madura atau di target kita waktu itu Jawa Timur, kayak gitu.
Cuma memang kita kendala pada saat itu perawatannya. Satu perawatannya, terus maintenance-nya itu dalam artian kita tidak punya tim IT sendiri. Itu yang jadi susah kayak gitu. Ya, jadi akhirnya juga waktu itu masih masa trailer. Masa trailer itu bisa dibilang 6 sampai 1 tahun, 12 bulan, 6 sampai 12 di 2020 sepanjang Covid sampai selesai Covid ya Mas ya. 2021. Itu kita coba trailer juga, kita gembar-gemborkan pada saat itu, cuma memang ada yang merespon positif, juga ada yang merespon bukan negatif ya, tapi lebih condong ke ribet katanya untuk aplikasi. Nggak usah aplikasi ya, gitu ya. Karena kalau di aplikasi kan kita tahu sendiri pasti ada plus minusnya. Dalam artian plus minus, kalau di aplikasi itu kita cuma sekali antar. Tapi kalau di aplikasi WA itu kan kita bisa menambah ke beberapa tempat lebih dinamis gitu ya. Benar. Oke, dan memang enak sih kalau nggak usah aplikasi ya. Cuman kita sistem kepercayaan. Mas, penggunaan teknologi di jasa kurir ini untuk mengenalkan ke masyarakat Pamekasan, apa sih yang paling utama Mas Jaka prioritaskan saat itu untuk membranding Jasku? Kalau kita pada saat itu sih lebih ke apa ya, memanfaatkan selebgram ya pada saat itu. Waktu itu masih viral-viralnya ya. Masih viral-viralnya. TikTok waktu itu masih belum itu sih. Masih belum sekarang. Masih booming-boomingnya Instagram. Karena pada saat itu dulu kita main di Facebook sama di Instagram waktu itu. Cuma kita lebih mengenal selebgram waktu itu. Cuma yang waktu itu kita manfaatkan ada adik kelas sendiri waktu itu. Adik kelas sendiri kebetulan selebgram. Waktu itu. Siapa itu Mas? Selebgram. Siapakah selebgram itu? Siapa yang ada di balik jasa kurir ini? Siapa sudah lupa saya namanya ya. Ervin? Bukan. Aisyah. Aisyah itu setelah dikenalkan dengan adik kelas saya itu, terus dia Aisyah menjadi selebgram pertama yang order. Oke, jadi Aisyah jadi selebgram pertama yang order di jasa kurir, dan itu dimanfaatkan ya peluangnya ya. Jadi Aisyah waktu itu juga, Mbak Aisyah juga waktu itu pas ngepromosiin. Jadi kita juga dapat 2 kali gratis ya waktu itu nge-endorse. Luar biasa. Ya, tapi dampaknya Mas? Dampaknya alhamdulillah luar biasa. Kita bisa dikenal ya sebagai jasa kurir. Nah, strategi pemasarannya selain di sosmed Mas, ini kan biasanya kalau bila dari mulut ke mulut nih, ternyata ada Jasku murah banget gitu. Nah, yang Mas Jaka prioritasin dari strategi pemasaran Jasku ini apa Mas? Waktu itu memang kita pemikiran kita kan waktu itu kita ini mau ngebangun Jasku ya waktu itu. Otomatis karena kita bergerak di bidang layanan, jadi otomatis kita waktu itu memang menekankan ke database. Karena kita kan waktu itu bermain di WA ya. Jadi ada nomor baru itu kita simpan. Dampaknya sekarang kayak gitu. Sampai jadi langganan ya. Bukan langganan, jadi kita ngebikin story itu kan banyak yang lihat dampaknya. Nah itu banyak pelaku-pelaku UMKM yang datang sendiri ya. Jadi biasanya kita endorse ke selebgram nih, sekarang endorse-nya ke Jasku ya. Jadi bisa ya itu karena dampaknya karena database ya. Kita nyimpan nomor-nomor konsumen waktu itu ya berawal dari apa ya, iseng-iseng nyimpen lah. Ya, strategi pemasaran yang tidak sengaja sebetulnya. Tidak sengaja sebenarnya. Sebetulnya biar mereka jadi langganan aja. Ternyata pelaku usaha juga. Ternyata ya dapat promosi gratis juga dari ya mulut ke mulut lah istilahnya seperti itu. Jadi sebesar sekarang akun Instagramnya juga ternyata ada 11,5 ribu ya. 11. Luar biasa. Kalau database di WA, kontak WA itu ada sekitar 26 ribuan kontak. 26 ribuan kontak. Kontak apa tidak meledak gitu ya? Jadi itu yang kita istilahnya yang kita jadi nilai lah buat Jasku tawar sendiri. Buat membantu UMKM juga. Mas, sebelum ke ranah membantu UMKM nih, sebenarnya Jasku ini nama dari mana sih Mas? Atau memang nama Mas Jaka buat karena terinspirasi dari seseorang atau nama tempat gitu? Kan waktu itu saya memang mau membuat ini ya layanan ojol ya waktu itu. Istilahnya mirip ojol, cuma yang tidak jauh beda dari nama saya. Nama saya kan Jaka Kundali. Kalau di teman-teman SMP, SMA itu biasanya teman-teman nyebut saya Jakun. Singkatannya Jaka Kundali seperti itu kok. Apa ya yang tidak jauh dari JK lah istilahnya JK.
Makanya di logo Jasku itu kan gambar orang itu sebenarnya J sama K. Kalau Iya, iya. diperhatikan. Kalau diperhatikan ya, Iya. nanti kita Jadi tampilkan di sini. itu singkatan sebenarnya. Cuma yang enggak jauh beda dengan basic ojolnya seperti Basic itu. ojolnya, tapi tetap memasukkan unsur ownernya Iya, nih sebagai benar. kepemilikan Iya, ya. Oke. Mas Jaka, ini luar biasa sekali tadi ceritanya, sudah bisa membantu UMKM padahal merintis dari nol. Iya. Sekarang total timnya berapa Mas Jaka? Sekarang kita admin itu ada 4. Admin istilahnya yang admin lah ya. Iya, admin. Terus untuk kurir sendiri ada 176. 176. Ya. Ini sungguh pergerakan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun. Tahun pertama Mas Jaka dibersamai dengan berapa tim, Mas? Kalau tahun pertama sih itu bisa dibilang cuma berapa ya? 17 ya, 17 apa 25 kalau tidak salah itu tahun pertama. Kayak gitu. Sekarang sudah 176. Ada syarat khusus gak untuk masuk menjadi kurir dari jasa kurir ini? Kalau syarat khusus sih sebenarnya cuma niat kerja doang sih sebenarnya, kayak gitu. Kalau untuk administrasi itu bisa kita bicarakan di dalam internal gitu internal. ya. Karena kan memang ada syarat mutlak dan syarat tidak mutlak seperti itu. Ya Mas Jaka, ini kan tadi UMKM ya, itu kira-kira Mas Jaka melihat UMKM di Pamekasan ini kira-kira bagaimana sih dampak dan juga pertumbuhannya di Kabupaten Pamekasan? Kalau di Kabupaten Pamekasan sebenarnya seru ya, saya bilang seru karena UMKM di sini juga silih bergantian. Kayak gitu, datang ada produk baru, ada jajanan baru, kayaknya gak jauh beda dari kota-kota besar seperti itu. Jajanan-jajanan hit Pamekasan juga pasti ada seperti kayaknya itu. Tiap rumah berwirausaha gitu ya Mas bukan ya. Cuma tiap rumah, bahkan saya lihat di sekitar Arek Lancor itu bahkan orang-orang yang bermobil juga berwirausaha. Berwirausaha ya. Gitu. Gak lepas dari apapun. Tapi Mas Jaka sendiri merasakan dampak dari membantu UMKM ini bagaimana ke jasa kurir? Selain branding ya, selain branding tadi. Ya kalau dari kita sih, dampak dari kita ya juga lebih dikenal ya, lebih dikenal juga istilahnya simbiosis mutualisme lah sebenarnya sih. Jadi kita bisa membantu UMKM dengan cara mempromosikan, juga UMKM juga bisa lebih mudah mungkin dalam pengantaran ke konsumennya, yang mungkin dari konsumennya tidak bisa mengambil ke outletnya, jadi bisa langsung ke kita seperti itu. Oke. Jadi sama-sama kecipratan sih sebenarnya. Jadi niat awal membantu malah membantu secara berkelanjutan. Iya, nah, inisiatif berkepanjangan Mas Jaka yang akan Mas Jaka lakukan ini apa untuk jasa kurir? Ya kalau di kita sih sebenarnya masih banyak sih sebenarnya yang belum kita garap ya, dalam artian mulai dari kemarin sempat kita memperkenalkan ke pemerintahan juga, karena kan pada saat itu kalangan-kalangan milenial aja mungkin, anak-anak muda yang mungkin hanya segelintir yang mengenal Jasku. Kayak di pemerintahan itu mungkin hanya beberapa lah yang tahu Jasku kayak gitu. Jadi kita harus lebih memeratakan orang itu mengenal Jasku. Jadi lebih ke branding ya. Meskipun selama apapun kita berdiri gitu usahanya, memang harus tetap di branding. Dan juga takutnya kelupaan ya orang-orang sama kita. Harus eksis terus. Harus eksis. Ngomong-ngomong tentang pemerintahan, pernah nggak Mas Jaka dan tim juga diajak untuk berkolaborasi bersama dengan program pemerintahan? Iya. Dulu sempat pernah waktu kita masuk ke pemerintahan dan kita alhamdulillahnya diterima ya sama pada saat itu Bapak Badrul Tamam pada saat itu menerima dan welcome lah sama Jasku. Pada saat itu juga sempat ada pembicaraan menawarkan kerjasama pengantaran obat kayak gitu. Dari rumah sakit ke pasien-pasien seperti itu. Jadi nanti cuma karena mungkin kendala pas pada saat itu Bapak purna tugas, jadi belum ada keberlanjutan lagi. Cuma pada saat setelah pertemuan itu ada beberapa rumah sakit baik swasta atau yang dari pemerintahan itu sempat ngobrol omong-omongan dengan kita. Ya sama,
terkait dengan pengantaran obat. Pengantaran obat. Kayak gitu. Jadi khusus nih ada jasa kurir lokal yang kita berdayakan Iya, untuk berkolaborasi dengan pemerintahan. pemerintahan. Kira-kira kalau Mas Jaka diberikan kesempatan untuk ngobrol gitu ya sama calon pemimpin kita, siapapun yang terpilih di Kabupaten Pamekasan, apa sih yang harus dikenalkan pada mereka, pada beliau untuk mendukung pertumbuhan UMKM termasuk jasa kurir lokal di Kabupaten Pamekasan? Ya kalau khusus untuk pemimpin yang baru lah, istilahnya yang baru lebih memperhatikan UMKM lokal ya istilahnya. Apalagi ini loh Pak, di sini kita ada yang namanya Jasku ya, dalam artian jasa kurir lah, antar barang mau apa itu yang hampir sama dengan aplikasi sebelah, aplikasi hijau yang memang asli Pamekasan. Di sini bisa untuk jadi jembatan lah antara UMKM terus penghubung ke masyarakat, terus juga baik dari pemerintahan, itu kita bisa menjadi jembatan di situ. Menjembatani antara pemerintahan dan juga para masyarakat, masyarakat para seperti UMKM. itu. Ini mencakup semua lini rasanya Mas. Bisa Gimana jadi. caranya Mas Jaka mengelola tim sebesar 167 itu, menyerap tenaga kerja juga, dan bagaimana cara Mas Jaka mengelola ini gitu? Kalau mengelola sih sebenarnya saya lebih ruwet di awal. Karena di awal kan memang pembentukan sistem yang harus yang penting. Jadi setelah pembentukan sistem itu memang baru kita bisa menikmati hasilnya. Kalau di awal-awal kita istilahnya sistem itu tidak kuat, ya kita amburadul kayak gitu. Jadi kita harus 2 bulan lagi kita menentukan sistem gini. Dapat 3 bulan lagi kita harus merubah sistem lagi. Jadi kalau saya pribadi di awal itu saya diruwetin dulu dalam pembentukan sistem di awal. Pemberlakuan ini dan itu gitu ya. Sekarang 167, ada nggak Mas Jaka pernah dapat feedback untuk kepuasan jasa kurir ini dari pelanggan maupun dari pegawai gitu, tim jasa kurir? Ya kalau dari pelanggan sih ya pasti ada plus minusnya ya. Dalam artian plus minusnya ada yang terbantu dengan adanya Jasku, ada juga yang mungkin mengeluhkan karena kita kan manusiawi lah. Dalam artian juga karena kita di sini manual, dalam artian tidak ada aplikasi, jadi mungkin ada beberapa yang crash antara penentuan ongkir kayak gitu. Jadi mungkin itu banyak yang dikeluhkan masyarakat kayak itu, karena memang di sini kita punya patokan sendiri untuk SOP ongkir. Cuma kita juga kondisikan dengan kondisional di lapangan kayak gitu. Dalam artian contohnya seperti ini. Jadi di format misal ada pelanggan ngorder ke kita hanya satu tempat kayak gitu. Kalau kita menentukan ongkir di awal, terus tiba-tiba di tengah jalan pelanggan itu minta tambahan tempat ke kurir, langsung ke kurir misalnya, itu kan di luar kontrol kita sebagai admin lah istilahnya. Itu kita tidak tahu. Jadi kita hanya biasanya memberikan estimasi. Estimasinya ongkirnya sekian. Jadi nanti kalau misal ada tambahan bisa langsung ke kurir. Kurir juga nanti akan konfirmasi ke admin. Ini masih ada tambahan sekian. Jadi saya minta ongkir nambah sekian. Berarti apa sistem yang sebenarnya diterapkan Mas Jaka? Ini kan mereka semuanya ambil untung dari situ kan? Karena mereka yang mengantar. Jadi admin ini hanya sebagai penyambung lidah anggapannya. Apa yang sebenarnya mau didapatkan dari bisnis yang berniat mulia ini ya dulu? Jadi ya sistem kepercayaan aja sih Mbak sebenarnya. Jadi sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Kita percaya ke kalian, kalian percaya ke kita. Kayak gitu. Misalkan ada kurir nakal nih, mereka nggak kalau kurir nakal biasanya kita sebut offline ya. Dalam artian offline itu pelanggan langsung order ke kurir kayak gitu. Tanpa lewat admin? Ya, tanpa lewat admin. Dan itu tidak melaporkan ke kita misal. Itu tidak bisa kita hapus karena itu sudah dalam tanda kutip penyakitnya ojol. Kayak gitu. Cuma bisa kita tekan angka itu dengan beberapa pembuatan SOP lah istilahnya. Karena di kita ada sistem ada laporan link kayak gitu. Jadi laporan itu yang kita baca setiap harinya, data kayak gitu. Jadi kalau di saya cara mengontrol teman-teman, kita lihat laporan linknya. Laporan link teman-teman misalnya cuma laporan 2 ke kita. Kita cek, oh ya di admin dia dapat 2 orderan misal. Tapi logis enggak? Pagi saya ketemu di jalan. Siang saya ketemu di jalan. Sore saya ketemu di jalan, malam ketemu di jalan.
mustahil kamu dalam satu hari itu cuma dapat 2 orderan. Iya. Kayak gitu. Itu yang bikin saya ngontrol teman-teman. Jadi ketika ada kasus seperti itu saya panggil. Oke. Kayak gitu. Tapi akadnya awalnya sebagai kurir ini gimana Mas Jaka? Kenapa? Kan mereka anggap admin ini cuma dapat sekian persennya, mungkin lebih sedikit daripada mereka yang menjalankan ya. Bagaimana Mas Jaka lalu ngontrol kurir ini dengan akad yang sudah diberikan di awal sebagai tim dari jasa kurir? Ya di SOP itu kita ada yang namanya KKB lah. Istilahnya kita sebut KKB. KKB itu kesepakatan kerja bersama. Jadi sebelum masuk itu teman-teman bisa istilahnya menandatangani kontrak lah. Kontrak KKB itu kesepakatan kerja bersama. Jika memang oke, ayo kita sama-sama kerja karena di sini kita kan niat ngebantu teman-teman untuk dapat kerja. Jadi maksimalkan. Lewat dari jasa kurir yang sudah mulai besar nih ya. Gitu. Kalau misalkan ada kendala lagi dari klien misalkan ya Mas, ini ongkirnya dari sini dari kata adminnya 5.000 nih, tiba-tiba sudah sampainya tuh 10.000 atau 7.000 gitu Mas. Ini kalau dapat laporan kayak gitu apa sih yang Mas Jaka lakukan biasanya? Kalau selama pelanggan itu ngordernya ke admin, terus ada laporan di kita pelanggan masalah ongkir lah, istilahnya ongkir yang tidak sesuai dengan SOP kita, itu biasanya kita kembalikan, asalkan dia order lewat admin. Tapi kalau dia order langsung ke kurir atau offline, itu di luar tanggung jawab kita. Di luar tanggung jawab kita. Tapi masih berjalan 4 tahun ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Menyerap tingkat pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah. Ini dari mana kita tahu kalau misalkan ini tim jasa kurir yang resmi dan ini yang enggak, Mas Jaka? Ya kalau itu sebenarnya kita ada yang namanya atribut ya. Cuma memang belum kita realisasikan, dalam artian belum menyeluruh lah. Dalam artian karena memang untuk atribut sendiri kadang teman-teman saya tidak tahu ya, teman-teman ada yang sudah ada atribut tapi teman-teman itu nggak dipakai. Entah itu mungkin karena gengsi, saya kurang tahu. Terus kedua mungkin karena dia di kita kan ada yang kerja double nih. Nah, jadi mungkin ada yang mungkin freelance ya gitu ya. Jadi ada yang mungkin takut ketahuan atasan yang di pekerjaan satunya, itu kita tidak bisa memaksakan itu. Yang penting cara di kita itu ada SOP, mulai dari kata sambutan, terus mulai dari konfirmasi alamat, konfirmasi ongkir, itu mungkin yang jadi SOP kita yang membedakan dengan kurir-kurir lain. Kurir-kurir lain. Yang unggul daripada jasa kurir yang selama ini Mas Jaka dapat feedback daripada pelanggan gitu ya, apa kira-kira Mas Jaka? Orang-orang mengenal Jasku itu, kita kurir Jasku katanya ganteng-ganteng. Astagfirullah. Terus ini siapa ini ya? Oh, yang wanita juga ya, Mas? Ada yang wanita juga. Katanya cantik-cantik, ganteng-ganteng dan muda-muda. Itu terkenalnya kita di situ kayak gitu. Ya, nanti bila boleh daftar aja ya, biar masuk dari kategori cantik atau ganteng itu ya. Banyak sih banyak. Karena saya tahu sendiri karena setiap minggu itu pasti saya juga standby. Karena di samping itu saya kan juga pengen tahu ngobrol kalau lagi ngangkut orang, saya ngobrol tentang gimana pelayanan Jasku seperti itu. Saya juga pengen tahu dari masyarakat sendiri, terus dari UMKM juga kalau ada Jasfood seperti itu. Jadi saya juga ngontrol di situ. Jadi ketika teman-teman ada yang bilang mungkin Cak Madhurena cocok, saya tahu gitu. Manglo gitu ya Mas ya. Berarti ini monitoringnya berbasis owner ya, langsung secara manual turun tangan. Kalau tadi ada kurir wanita berapa Mas kira-kira jumlahnya? Kalau wanita sih masih sedikit sih karena mungkin kalau dulu sih kita sempat ada 7. Nah, karena memang pada saat itu ada dari 7 ini ada 3 itu guru TK atau PAUD lah. Terus yang 3 ini ada yang 4 ini ada yang mahasiswa. Terus ada yang masih sekolah juga waktu itu, tapi SMA kelas 3. Mau keluar ya. Ini gimana Mas Jaka gak ternyuh tiap hari ya? Kalau ada anak sekolah yang sambil nyambi gitu ya untuk punya penghasilan. Karena kan mereka datangnya juga ke kita kan, saya pengen punya kerja, saya pengen punya penghasilan untuk saya kuliah pada saat itu. Yang ketika datang saya, ya udah gak apa-apa, yang penting kamu niat kerja. Ya luar biasa, yang waktunya fleksibel gitu ya. Kayak gitu. Oke. Mas Jaka pernah nggak ngadain event gitu, kolaborasi dari Jasku ke mana gitu? Kalau event-event sih kita pernah sih sebenarnya, ada beberapa event kayak pas di acaranya
apa Stein apa Unira ya waktu itu konser di stadion Pamalingan. Ya, jadi kita ikut ngesponsorin lah istilahnya, dalam artian juga ikut memeriahkan gitu ya. Salah satu untuk memperkenalkan juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Luar biasa sekali. Ini Mas Jaka tahu kepuasan karyawan dari mana Mas Jaka? Kalau karyawan puas nih dengan kerja di Jasa Kurir. Kalau kepuasan sendiri sih sebenarnya dari teman-teman mengeluhkan tekmin saya karena pada saat itu kan teman-teman kalau kadung rame itu biasanya tak tuju sekali. Oh iya. Kayak gitu. Oke, padahal banyak sekali ya. Jadi kadang teman-teman keluhnya itu keluh bahagia, menurut saya sih keluh bahagia karena memang cendimin kok ngakan diri selaku tak ngakan. Nggak sempat makan gitu. Kayak gitu. Ya mungkin kepuasan yang kedua, mereka mengajak orang-orang di sekitar mereka yang tidak punya pekerjaan masuk di Jasku. Berarti kan Jasku sudah menjadi pilihan mereka untuk dia bekerja. Mencari pekerjaan. Di tengah-tengah cari kerja sulit, ya, benar. Kualifikasi elit, tapi Jasa Kurir membuka sedinamis mungkin. Benar. Sefleksibel mungkin lah. Sefleksibel mungkin gitu ya. Kira-kira visi misi kedepannya apa nih Mas Jaka? Untuk mengepakkan sayap gitu Jasa Kurir. Kalau visi dan misi sebenarnya sih saya kurang tahu ya, cuma tapi bukan visi misi paslon ya. Ini visi misi Jasa Kurir ini guys. Kita fokus ke Jasa Kurir. Cuma kalau di kita sih sebenarnya yang penting kita eksis, terus konsisten. Dalam artian konsisten juga teman-teman juga sesuai dengan SOP yang kita berikan. Jadi teman-teman bisa menyalurkan atau mengeksploitasikan ke masyarakat juga sesuai dengan SOP kita. Insya Allah kita akan terus tetap berjalan. Rencana jangka panjang ke depannya? Kalau rencana jangka panjang juga kita insya Allah buka cabang lah. Buka cabang di kabupaten lain, di Madura? Ya, khususnya di Madura. Target utama memang kita harus bisa menguasai Madura. Oke, bawa Madura mendunia. Ini kayak Klik Madura ya. Oke, terakhir Mas Jaka, apa harapannya untuk tim dan juga masyarakat Pamekasan yang langganan Jasa Kurir Pamekasan? Ya sesuai dengan jargon kita ya, tetap budayakan mager biar Jasku yang antar. Aduh, ini bahaya banget. Tapi anak-anak muda yang Mas Jaka rekrut jadi kurir ini bukan anak-anak mager ya. Buktinya mereka 175 anak ya sudah bergabung dengan Jasa Kurir. Kalau kamu tertarik bisa hubungin Mas Jaka atau melalui Instagramnya ya. Iya. Apa Mas Jaka? Admin juga. Jasa Kalau Instagram Jasku_Jasa Kurir. Jasa Kurir official. Terima kasih Mas Jaka sudah berbincang di studio kami, menyempatkan waktunya untuk ngobrol di studio Klik Madura bersama Bila. Itu tadi Tretan Klik Madura, peran Jasku ini berangkat dari cita-cita mulia Mas Jaka untuk menyerap tenaga kerja dan juga mengentaskan pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Dan jika Tretan butuh jasa kurir atau jasa untuk mengirimkan makanan, bisa melalui Jasku di Jasku Official atau melalui adminnya. Nomornya ditaruh di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.